Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan sebelumnya saya Naila Fauzia. Di sini saya sebagai ahli gizi yang akan melakukan konseling pada hari ini. Jadi tujuan saya hari ini akan melakukan konseling kepada kakak untuk pastinya nanti kita akan membahas tentang pola-pola makan yang baik dan benar. Sebelumnya, apakah saya diperkenankan untuk melakukan konseling pada hari ini? Nah, baik, terima kasih. Sebelumnya dengan kakak Akila, betul? Umur 18 tahun? Betul. Oke, baik. Lalu nanti pada konseling ini saya akan tanya-tanya terkait pola makan dan kebiasaan kakak, dan nanti harapannya nanti kakak bisa jawab sesuai keadaan real, sesuai keadaan nyata, nggak perlu ada ditutup-tutupi, dan nanti kalau ada yang ditanyakan bisa langsung ditanyakan saja. Oke, baik. Nah, jadi nanti tujuannya pasti di sini tentunya saya akan menjelaskan lagi terkait pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat, dan khususnya pada pengaturan makan ya kak ya. Baik, yang pertama mungkin saya izin untuk melakukan assessment terlebih dahulu, apakah diperbolehkan? Baik. Terima kasih ya kak. Dari datanya ini antropometri ada di 40 kg, lalu untuk tinggi badan ada di 150 cm. Nah, dari sini hasil perhitungan IMT-nya termasuk underweight ya kak, masih di bawah batas normal. Lalu untuk nilainya ini masih aman, ada di 24 cm, masih dalam keadaan normal. Lila ini tujuannya untuk apa? Lila ini biasanya digunakan untuk melihat kita status gizi yang dimana apabila dia rendah itu dia memiliki resiko ya kak, kekurangan energi kronis. Namun di sini alhamdulillah masih normal, tapi untuk IMT-nya masih di bawah normal kak. Lalu sebelumnya apakah kakak ada keluhan atau kondisi yang saat ini mengganggu atau seperti apa? Lemes aja. Lemes aja, oke, cuma lemes aja ya kak ya. Oke, baik. Lalu untuk biokimianya dari hasil tadi HB-nya normal alhamdulillah, untuk FMCV-nya juga normal, serum airnya di 90 mikrogram juga normal alhamdulillah, jadi nggak ada resiko untuk anemia ya kak ya. Lalu tekanan darahnya normal, heart rate-nya juga masih normal, cuma kondisinya tadi tampak lemas aja ya. Lalu untuk suhunya juga normal, tidak ada demam. Lalu oke, untuk dia dari historinya, kalau boleh tahu kemarin kakak dari pagi sampai malam makan apa aja dari mulai bangun tidur? Pagi saya nggak sarapan. Lalu untuk nyemil-nyemil enggak, apa langsung makan siang? Makan siang saya, kalau boleh tahu porsinya berapa? 1 entong. 1 entong. Entongnya seperti ini atau seperti ini? Seperti ini. Oke, seperti ini ya, entong plastik ya, oke. Lalu untuk lauknya, ayam, tempe atau apa? Telur goreng. Satu telur goreng ya. Lalu untuk sayurnya ada apa? Minum apa, sayur bayam atau sayur sop kemarin mungkin? Gak ada. Untuk buah-buahannya? Gak ada. Oke, selanjutnya untuk selingan-sorenya mungkin ada yang nyamil apa? Gorengan. Oke, gorengan ini beli ya kak atau bikin sendiri? Beli. Gorengannya seberapa kak? Bentar. Ada satu ini mungkin ukurannya satu apa, gorengannya tahu goreng atau ote-ote atau apa? Ote-ote. Bentuknya ukuran sedang atau ukuran besar? Ukuran sedang. Berapa? 1 biji aja? 2. Oke, itu saja. Apa ada lagi? Lalu untuk makan malamnya? Malam Nasi juga atau ada kentang atau ini? Kentang. Oke, ada kentang. Lalu untuk lauknya? Lauknya ada? Gak ada. Jadi makan kentang, lalu sayur-sayur atau buah? Tidak ada.
untuk setelah malam itu sebelum tidur apa ada yang dikonsumsi lagi? Nggak ada. Oke, baik. Jadi kemarin melewatkan sarapan ya? Apa biasanya memang melewatkan sarapan atau hanya kemarin saja? Biasanya. Oke, biasanya melewatkan sarapan ya. Jadi kakak juga masih sering konsumsi cemilan-cemilan yang banyak goreng-gorengan ya kak ya? Oke, jadi menurut hasil itu asupan kakak masih ada di defisit ya kak ya, defisit tingkat berat. Tapi untuk di lemaknya ini kelebihan karena memang banyak makanan-makanan cemilan yang tinggi lemak ya kak ya. Oke, nah kalau boleh tahu gorengan ini biasanya dibeli di depan atau gimana kak? Atau di depan rumah dan jualan atau seperti apa? Iya. Iya, teman-teman yang jualan. Oke, baik. Oke, lalu untuk aktivitas sehari-hari apa berat atau mungkin ada hanya cuma aktivitas ringan saja? Iya, biasanya di rumah cuma Punya aku aja di rumah. Oke, berarti aktivitas fisiknya cuma membantu membersihkan rumah saja ya kak ya. Lalu sebelumnya apa kakak udah pernah mendapatkan edukasi gizi? Belum pernah. Oke, dari situ berarti akses makanan tinggi lemaknya masih mudah ya kak ya, jadi dijualan di depan rumah. Lalu juga belum pernah mendapatkan edukasi gizi yang terstruktur. Oke, dari situ berarti untuk keseluruhannya kakak sebenarnya overall bagus, cuman dari IMT aja tadi yang kurang karena memang sering melewatkan sarapan ya kak, jadi asupan yang masuk itu tidak sesuai dengan kebutuhan kalori harian. Jika saya hitung tadi, kakak itu ada di sekitar untuk satu hari itu ada di 1200 kak, sekian. Nah itu mungkin nanti bisa saya arahkan untuk berapa kalorinya, mungkin nanti juga di akhir ada penyusunan menu juga supaya asupannya dapat tercukupi dengan baik. Oke, dari sini kakak bisa menerapkan diet namanya diet DKTP, namanya itu tinggi kalori dan tinggi protein, dan tentunya untuk meningkatkan berat badan kak hingga berat badan ideal. Nah ini dari situ apakah ada yang ingin ditanyakan mungkin sejauh ini? Belum ada. Oke, nah dari sini kak itu mungkin aku jelaskan untuk ini ya, makanan yang dianjurkan. Jadi mungkin karena memang dari kakak tadi penjelasannya nggak ada masalah untuk di biokimianya, jadi untuk makanan yang dianjurkan masih ya seperti biasa, makan real food, karbohidratnya ada di nasi, roti, mie, lalu proteinnya juga bisa makan daging, ikan, ayam, telur, kacang-kacangan, tahu dan tempe, susu juga. Untuk buah-buahnya juga nggak ada batasan, kakak bisa makan semua buah-buah dan sayuran. Nah untuk lemaknya ini mungkin agak sedikit dibatasi ya kak ya, jadi untuk makanan yang dibatasi itu ada di makanan yang tinggi lemak tadi, yang goreng-gorengan. Jadi mungkin untuk sementara kakak bisa mengurangi makanan-makanan yang tinggi gorengan. Nah dari itu tadi makanan gorengan ini bisa jadi kebiasaan ya kak, setiap hari atau setiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali atau setiap hari beli gorengan? Setiap hari, berarti sudah jadi kebiasaan ya kak ya. Oke, mungkin kita tujuan intervensinya kan untuk mengurangi gorengan itu. Mungkin dari kakak ada rencana yang paling relevan dengan kakak mungkin untuk mengurangi itu, karena memang tinggi ketika kita sering mengonsumsi gorengan itu nanti dikhawatirkan ada resiko kolesterol kak. Jadi nanti kolesterol ini bisa memicu penyakit jantung di masa tua nanti. Jadi mungkin dari kakak ada rencana yang paling relevan untuk mengurangi makanan gorengan? Ya mungkin setiap 2 hari sekali mungkin ya, itu saya membiasakan makan buah-buahan. Oh gitu, oke. Itu rencana yang bagus untuk memulai perubahan pola hidup ya kak. Jadi mungkin bisa diganti dengan buah-buahan. Buah kan juga ada yang manis juga, terus juga ada yang banyak macam juga gitu, nggak hanya satu juga. Nanti itu juga bisa menggantikan sebenarnya itu. Oke, baik, sudah rencana yang sangat bagus. Oke, berarti nanti selanjutnya saya bantu untuk penyusunan menu kak. Jadi sudah saya jelaskan tadi untuk menu sehari kakak ada di 1200-an kalori. Mungkin saya bantu untuk penyusunannya kak ya. Di pagi hari mungkin kakak biasanya makan apa untuk karbohidratnya, mungkin bisa nasi atau mie ya. Ya boleh, bisa nasi. Lalu untuk lauknya ini juga kakak bisa konsumsi tahu, tempe, ayam aja. Nah untuk ayam mungkin bisa ada di
ukuran segini ya kak ya untuk ayam. Nah ini ada di porsi sekian. Nah ini untuk ayam bisa konsumsi di 1 potong dada bawah atau di atas. Ini ukuran yang sedang ya kak ya, jadi bisa segitu. Lalu untuk sayurnya mungkin ada sayur yang tidak suka atau gimana? Menyesuaikan aja. Oke, jadi nanti ini saya bayung ya kak mau. Lalu untuk buahnya mungkin kakak biasanya makan buah apa melon atau enggak ada buah yang tidak disukai atau suka semua buah-buahan? Buah semangka. Oke, buah semangka. Oke, jadi kakak di pagi hari bisa konsumsi nasi, ayam, bayam, dan semangka. Lalu untuk selingannya ini biasanya kita bisa dari buah-buahan juga atau jus atau bisa salad gitu kak. Itu bisa ya nanti dimodifikasi dari situ. Lalu untuk makan siangnya juga bisa untuk kombinasi atau diganti dengan kentang, karena memang kita ada daftar bahan penukar. Jadi daftar bahan penukar itu nasi bisa diganti dengan ayam, bisa digantikan mie atau ubi dan sebagainya, seperti itu kak. Oke, untuk lauknya mungkin dari apa? Telur atau menyesuaikan aja, jadi ikan aja ya kak ya, jadi ikan. Oke, lalu ada sayurnya bisa mungkin kalau kakak tahu ada sayur kelor atau mungkin sayur sop, itu juga banyak variannya juga. Untuk buahnya pakai buah melon mungkin melon. Oke, lalu untuk selingannya juga bisa menyesuaikan dari kakak juga. Yang penting hindari untuk makanan yang tadi ya kak, kalau bisa dialihkan dengan buah-buahan. Lalu untuk makan malamnya dari nasi. Oke, lauknya ini ada beberapa kak, ada ikan, ada hati ayam. Oke, boleh, tapi nanti kita kurangi ya kak, maksudnya dengan nggak terlalu banyak goreng-gorengan ya. Jadi nanti untuk pengolahannya juga bisa menyesuaikan lagi. Yang penting menghindari yang tinggi lemak. Oke, untuk buahnya juga apa menyesuaikan atau ada kakak request lagi? Apa? Oke, apa? Oke, baik. Untuk misalnya tidak ada, nanti kakak juga bisa menyesuaikan untuk sehari-hari juga seperti apa. Intinya dari sini nanti kakak nggak ada kendala apa-apa. Jadi untuk ini tujuan utamanya menghindari goreng-gorengan ya kak ya. Apakah ada yang ditanyakan sejauh ini? Nah, cukup. Oke, kalau begitu apakah bisa disimpulkan kak apa aja yang saya jelaskan tadi? Disuruh yang rendah lemak, penggorengannya tidak banyak yang goreng-gorengan, mengalihkan cemilan dengan buah-buahan. Lalu juga kalau bisa kakak juga konsumsi yang tinggi FE ya kak ya, seperti hati ayam atau protein gitu untuk menghindari mencegah anemia. Betul? Oke, bisa dijelaskan ulang mungkin? Bisa mengganti cemilan dengan buah-buahan. Oke, jadi kakak tadi rencananya 1 minggu berapa kali? 2 hari sekali. Oke, jadi 2 hari diganti gorengan diganti dengan buah-buahan. Oke, untuk sesi selanjutnya nanti kita akan pantau ya kak, untuk selanjutnya bagaimana. Nanti juga apakah saja diperkenankan, mungkin dari kakak nanti untuk selanjutnya apa boleh asupannya setiap makan dicatat, kalau bisa? Bisa. Oke, jadi nanti waktu sesi konseling selanjutnya kita lihat progres kakak dari makanannya, lalu juga gorengannya juga semoga bisa tercapai ya kak yang sesuai dengan yang direncanakan tadi. Oke, apakah sejauh ini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, baik, untuk sesi konseling saya akhiri. Semoga tujuan-tujuan yang di awal itu bisa tercapai, dan juga saya harap kakak bisa optimis dan bisa mengusahakan untuk mengganti cemilan ya kak dengan yang lebih sehat. Oke, ini itu saja dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kak.